Shalom anak-anak, selamat datang di kegiatan SG1T episode kedua di semester 2 ini. Nah, tepatnya hari ini kita berada di Ubaya Training Center yang terletak di Trawas, Kabupaten Mojokerto. Nah, sepanjang kegiatan hari ini kita semua akan melihat dan menapaki peradaban Hindu-Buddha yang ada di situs Gunung Penanggungan. Enjoy the activity! Semuanya, hari ini kita dari tim SG1T sudah berada tepat di Pendopo Majapahit, yang mana pendopo ini kalian bisa saksikan tepat di bawah Gunung Penanggungan. Nah, bagi kalian mungkin warga Jawa Timur, Gunung Penanggungan ini cukup familiar gitu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya di Gunung Penanggungan ini banyak sekali situs-situs peradaban Hindu-Buddha yang bisa kita pelajari gitu ya. Jadi nanti harap semuanya bisa menyaksikan. Kita akan melihat lebih dalam lagi seperti apa artefak, arca, dan juga bangunan-bangunan sejarah kuno yang ada di dalam situs Penanggungan ini. Nah, untuk bisa melihat lebih detail bagaimana peninggalan peradaban situs Hindu-Buddha, yuk ikutin kita masuk ke galeri dari UPC. Yuk. Oke, anak-anak semua, hari ini kita langsung live dari Gunung Penanggungan bersama dengan Miss Febri di sini, ada juga Miss Devi, kemudian ada Miss Regina yang nanti akan sama-sama kita menelusuri Museum Ubaya Penanggungan Center ya. Oke, kita akan mungkin kita ngobrol dulu gitu ya, Bu Devi ya. Kira-kira Gunung Penanggungan ini khas dengan apa gitu ya? Mungkin apakah dari perspektif sejarah begitu ya? Oke, jadi Gunung Penanggungan ini ya di masa Majapahit itu sangat terkenal sekali ya. Terkenal oleh peninggalan-peninggalannya. Ada arca, kemudian juga ada punden-punden berunda, kemudian juga ada gua-gua untuk pertapaan para petinggi-petinggi pada masa Hindu-Buddha, dan masih kita rasakan sampai saat ini dan masih ada juga sampai saat ini. Nah, peninggalan itu ya bisa kita jadikan sebagai ya cara kita untuk menikmati kebudayaan pada masa Hindu-Buddha yang masih kita rasakan sampai saat ini, begitu Bu Febri. Oke, itu kalau dari perspektif sejarah gitu ya, Iya. Miss Devi. Oke, kalau misal dari perspektif sosiologi gitu ya, mungkin kita bisa lihat dari nilai-nilai kebudayaan gitu ya, yang sampai saat ini dari zaman Kerajaan Majapahit, Ya, betul ya, ya, sampai saat ini masih tetap dilakukan. Seperti misalnya mungkin ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha begitu, Bu Devi? Iya, benar sekali. Jadi ritual Hindu-Buddha ya kita kenal sebagai ritual yang sering bertapa begitu ya di gua. Nah, itu masih ada sampai saat ini menjadi cagar kebudayaan yang ada di Jawa Timur khususnya, begitu ya Bu Febri. Betul sekali. Sebelumnya kita akan mendengarkan dulu ya kata sambutan dari Kepala SMA Kristen Gloria 1 kepada Bapak Kennedy Yuandi, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Christine untuk waktunya. Selamat ya untuk tim SG1T hari ini bisa mendapatkan kesempatan ya, kita bisa ya, museum ini baru dan mungkin kita yang pertama yang bisa menyaksikan ya. Mungkin kita hari ini baru bisa melakukan secara virtual, tapi tidak mengapa karena yang dipelajari sangat baik sekali. Jadi baik Miss Devi maupun Miss Christine sudah menyebutkan ya, kalau di dalam situs di Gunung Penanggungan ini banyak situs-situs dari peradaban Hindu dan Buddha. Nah, dari situs-situs itu nanti kita semua bisa belajar anak-anak, bagaimana orang-orang di masa itu, orang-orang yang luar biasa ya. Jadi mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan yang tidak saja bernilai seni tinggi, tapi punya nilai-nilai budaya dan nilai kehidupan yang sangat-sangat baik. Gitu ya. Jadi di dalam satu gunung itu memang banyak sekali ditemukan situs-situs di mana kita bisa tahu ketika pada masa itu
orang melakukan ritual agamanya dengan begitu luar biasa. Nah, ini salah satu contoh. Berarti kita di masa kini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya keinginan untuk melakukan yang terbaik ya, bekerja dengan hal-hal yang luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh nenek moyang kita di masa-masa lalu itu. Nah, di Ubaya sendiri ya, kalau yang kalian lihat di Ubaya itu ada kampus yang ketiga mereka di Trawas. Nah, di area kampus itu terdapat suatu museum yang museum itu dikhususkan untuk kita bisa mempelajari ya peninggalan situs-situs di Gunung Penanggungan. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa. Nah, hari ini kita mungkin hanya bisa melakukan secara virtual, tetapi percaya ya, ini banyak pelajaran yang akan kita dapat ya. Jadi diikuti dengan baik kegiatan hari ini. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan Pak Agen, ke terima kasih. Mas Febri. Terima kasih. Terima kasih Pak Agen atas sambutannya. Untuk waktu selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu dari Bapak Theophilus Hermawan selaku dari perwakilan dari Ubaya Penanggungan Center. Waktu dan tempat kami persilakan. Mungkin lebih bisa didekatkan? Ya, oke, silakan. Ya, baik. Silakan. Selamat siang, adik-adik. Bisa lihat ke kamera yang sana. Selamat siang adik-adik dari SMA Kristen Gloria yang Sukumanunggal, juga para guru pembina, kepala sekolah, dan semua yang pada siang hari ini hadir untuk kegiatan di sini. Kami ucapkan selamat datang, baik secara virtual maupun yang langsung datang di onsite. Selamat datang di Ubaya Penanggungan Center. Ya, kami dari Universitas Surabaya, salah satu unit di bawah universitas yang secara keseluruhan kita sebut dengan IOC atau Integrated Outdoor Campus Universitas Surabaya, kampus Trawas, atau dengan kata lain kampus 3. Karena kampus 1 dan kampus 2 ada di Surabaya, kampus ketiganya ada di Trawas. Nah, di tempat ini banyak pembelajaran outdoor tentang lingkungan dan karakter building secara khusus. Dan pada kesempatan siang hari ini dari SMA Kristen Gloria mempunyai suatu event atau suatu misi untuk pembelajaran yang terkait dengan budaya dan sejarah. Untuk itu, ada satu unit di bawah IOC atau Integrated Outdoor Campus tadi itu yang kita sebut dengan Ubaya Penanggungan Center. Di mana kata-kata penanggungan tadi kita semua lihat di background di belakang itu adalah Gunung Penanggungan. Di situ terletak atau pernah dibangun banyak situs-situs peninggalan zaman sebelum Majapahit bahkan hingga akhir dari Majapahit. Nah, kami menyambut baik sekali pembelajaran ini. Semoga ini semua sangat berguna bagi adik-adik semua, karena bagaimanapun juga kita tidak boleh melupakan sejarah masa lalu kita. Bangsa yang besar ini muncul dari masa lalu di mana ada kerajaan Majapahit yang menjadi nenek moyang kita juga. Kita pelajari, kita tahu, dan kita yang bisa kita terapkan untuk saat ini semangatnya, bagaimana mereka punya semangat luar biasa untuk membangun dengan tujuan macam-macam, dan banyak hal-hal sangat positif yang bisa adik-adik dapatkan dari kesempatan pada siang hari ini. Nanti guru-guru akan menjelaskan banyak hal, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kami akan membantu semaksimal bisa. Terima kasih sekali. Kalau bisa diizinkan menyampaikan atau menjelaskan atau memberikan pembelajaran tentang budaya dan sejarah. Di depan ada museum yang nanti juga akan dipertunjukkan secara sekilas bagaimana apa dan isi dan muatannya. Terima kasih untuk SMA Gloria. Iya, baik, terima kasih Pak Theo. Mungkin bisa saya undang untuk bangkit berdiri. Selanjutnya akan saya persilakan Bu Shirley untuk bisa menyerahkan sebagai simbol ucapan terima kasih kami Pak dari pihak SMA Kristen Gloria 1. Terima kasih ya, Ibu, terima kasih ya. Pak Terima Theo. kasih semua adik-adik dan semua pengurus SMA Gloria. Ya. Terima kasih. Ya. Ya. Oke, terima kasih silakan banyak dilanjut. Pak. Terima kasih. Ya.
Oke, anak-anak kita sudah masuk ke dalam intinya dari kegiatan SJ Wanti kita hari ini gitu ya. Kita langsung aja sapa ya Miss Devi untuk Miss Regina yang ada di galeri museum saat ini. Boleh kita sapa Miss Devi, silakan. Oke, halo Miss Regina dan Pak Danur. Silahkan ya, kita akan melihat menapak jejak peradaban Hindu-Buddha yang ada di Gunung Penanggungan. Oke, saya serahkan kepada Bu Regina dan Pak Danur, dipersilahkan. Oke, terima kasih buat Miss Christine dan juga Miss Devi yang ada di Pendopo Mojopahit gitu ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Devi dan juga Miss Christine, saat ini saya berada di Galeri UPC atau sering disebut Ubaya Penanggungan Center Gallery. Dan saat ini saya sudah berada tepat di dalamnya gitu ya, dan saya ditemani oleh Pak Danur. Halo Pak Danur. Halo Ibu. Selamat siang teman-teman SMA Gloria. Salam kenal, saya Danur. Ya, terima kasih Pak Danur. Nah teman-teman, kalau nanti teman-teman mau datang ke sini gitu ya, liburan atau mau mengunjungi museum secara khusus, silakan nanti langsung kontak Pak Danur gitu ya. Pak Danur akan membawa kalian melihat dan menjelaskan bagaimana peradaban Hindu-Buddha yang ada di situs Gunung Penanggungan. Nah, mungkin sekarang Pak Danur bisa nggak di-share ke kita bagaimana asal-usul dari Gunung Penanggungan ini, Pak Danur gitu. Ya. Terima kasih. Saya akan tunjukkan maket dari Gunung Penanggungan ya supaya teman-teman bisa tahu gambarannya. Meskipun mungkin dari Surabaya bisa lihat Gunung Penanggungan ya dari mungkin sisi selatan ya kalau mau jalan ke Mojokerto, dari Surabaya ke Mojokerto atau dari Surabaya ke Malang misalnya. Nah, bisa dilihat ada satu gunung yang mungkin cukup menarik ya kalau dilihat dari jauh. Nah, saya ingin jelaskan detailnya sebenarnya Gunung Penanggungan itu pada zaman Majapahit, jadi 700 tahun lalu ya sekitar itu oleh penduduk masa itu atau masyarakat pada zaman itu dianggap sebagai gunung yang suci. Jadi orang menganggap karena tuntutan ini juga budaya dan agama, mereka banyak beraktivitas secara rohani di Gunung Penanggungan. Nah, kita akan lebih mengenal ya bagaimana Gunung Penanggungan itu dan situs-situsnya lewat dari budaya mereka zaman itu lewat dari ini ya peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, kenapa Gunung Penanggungan dianggap suci? Itu karena ini. Jadi secara real Gunung Penanggungan itu ada satu puncak tertinggi dan dikelilingi 4 puncak lain yang lebih pendek. Ya, ini ada puncak Bekel, ada puncak Gajah Mungkur, ada puncak Kemuncup, dan di sini ada puncak Sarah Klopo. Nah, gambaran ini sesuai dengan mitologi Hindu zaman itu juga ya. Jadi menurut ajaran Hindu dan Buddha bahwa para dewa itu bertahta di Swargaloka itu di puncak Gunung Mahameru. Nah, Mahameru memang ada di Himalaya. Nah, di puncaknya ini terletak Swargaloka dan penduduk para resi zaman dahulu, jadi orang-orang suci zaman dahulu sudah punya pemikiran bahwa gunung ini memang mirip juga dengan apa yang dimitologikan. Dan akhirnya mereka membuat cerita dan menuliskannya dalam suatu kitab bahwa Gunung Suci itu sudah dipindahkan ke Jawa. Selain juga ada mitologinya untuk menstabilkan Pulau Jawa yang masih bergoyang. Di situ juga gunung ini mengeluarkan dalam cerita aslinya juga mengeluarkan air suci. Jadi memang agama itu waktu itu juga agama air ya istilahnya. Jadi air itu juga sangat penting dalam ritual-ritual. Nah,
banyak akhirnya kemudian dibangun satu peninggalan tempat-tempat untuk ritual ya. Jadi ada 3 jenis ritual tempat yang berkaitan dengan kegiatan spiritual itu adalah patirtan, yaitu tempat air ya untuk menghasilkan kolam air, kemudian gua pertapaan, dan yang ketiga punden berunda istilahnya. Jadi satu bangunan batu yang disusun berteras-teras ya. Jadi ada 3 teras, kadang ada yang 5, biasanya ganjil memang. Nah, kita akan menelusuri foto-foto atau gambar-gambar yang bisa kita ambil, kita mewakili dari peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Penanggungan. Kita akan mulai nanti dari timur. Jadi posisi ini, di sini timur, selatan, barat, nah ini utara. Jadi kita akan mulai dari timur, di situ kita nanti ada ke puncak Gajah Mungkur dan Kemuncup. Di samping itu juga ada lereng dari Gunung Penanggungan sendiri. Nah, baik Pak Danur. Nah, kalau posisi kita sekarang nih Pak Danur, tepat berada di mana nih Pak Danur? Kalau kita bisa lihat dari 3D-nya ini Pak. Kita posisi Ubaya ada di puncak tertinggi ini. Oke, dan kita lebih dekat ke gunung yang mana? Nah, ini kita lebih dekat ke ini, timur arah selatan. Dari posisi kita agak selatan dari Gunung Penanggungan. Jadi ini ada puncak Saraklopo, ini sangat jelas dari sini. Dan ini puncak Bekel kalau kita lihat dari Ubaya sebelah kiri. Nah, puncak yang 2 kita nggak kelihatan karena tertutup puncak ini. Nah, ini kenapa model 4 sisi terus ada 1 ini dianggap suci, karena dalam mitologi tahtanya dewa-dewa itu di 4 sisi ini dan 1 dewa Siwa yang menguasai di tengahnya. Berarti ini selaras dengan mitos yang sering kita dengar di masyarakat gitu ya Pak. Ya. Kalau Gunung Penanggungan ini adalah puncaknya Mahameru yang tercecer ketika dewa ingin memindahkannya gitu ya Pak ya. Ya, betul Bu. Nah, tapi sering keliru nih loh Pak. Mahameru atau Semeru sama sih nggak sih Pak? Mahameru itu mitologi ya. Jadi apakah itu ada itu karena mitologi, mitos ya. Jadi tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Cuma diyakini ada oleh umat Hindu. Dan itu ada ditulis dalam kitab Wedanya orang Hindu. Kalau Semeru jelas ada. Jadi itu mitos mitologi yang dipercaya ada. Dan memang konsepnya adalah satu gunung tinggi dikelilingi dengan 4 gunung yang lebih rendah yang lain. Dan di situ tempat dewa-dewa mewakili ada Dewa Siwa, Dewa Indra yang di timur, dan macam-macam dewa lagi. Oke, baik Pak Danur. Nah, mungkin juga bagi teman-teman yang di rumah, kalau kalian nanti typing di Google gitu ya, Gunung Penanggungan ini nama lainnya adalah Gunung Pawitra, benar ya Pak ya? Ya, dan itu dibuktikan dengan ada sumber sejarah yang menceritakan dalam prasasinya tentang ada nama Pawitra gitu ya Pak ya? Ya, jadi beberapa naskah kuno dan prasasti memang menyebutkan Gunung Penanggungan. Dulunya zaman Majapahit itu namanya Pawitra. Oke, berarti zaman Majapahit ingatnya itu Pawitra gitu ya Pak ya? Pawitra artinya memang suci. Oh, I see. Oke, baik. Pak, mungkin kita akan menelusuri jejak-jejak sejarahnya, Pak Danur, silakan Pak. Jadi ini kita mulai satu contoh yang kita mewakili peninggalan zaman dahulu. Ini dari sisi timur dan ini namanya di puncak Gajah Mungkur ya. Nah, ini ada kebetulan juga candinya bentuknya juga ada gajahnya. Ada 2 gajah dan 1 pelataran untuk persembahan. Nah, kemudian ini contoh juga yang menarik adalah di setiap ininya pasti ada relief ya. Dalam satu candi itu kalau teman-teman berkunjung ke candi manapun sebenarnya itu pasti ada satu relief yang menggambarkan suatu cerita. Dari yang terkenal Candi Borobudur, Prambanan semuanya sebenarnya cerita-cerita yang disematkan untuk memandu memandu pengunjung supaya bagaimana berlaku di suatu candi itu. Atau untuk mengingatkan candi itu untuk gambaran untuk siapa atau itu upacaranya nanti di situ seperti apa. Jadi pasti ada reliefnya.
Nah, berarti Pak Danur untuk relief-relief setiap candi itu tentu berbeda ya Pak ya? Ya, betul. Dan mempunyai cerita masing-masing gitu ya Pak. Ya. Dan sebenarnya relief itu pasti bercerita tentang apa ya? Bisa jadi tentang kehidupan masyarakat, bisa jadi Ya. tentang kehidupan para dewa juga kali ya Pak ya? Ya, ada cerita petualangan dalam wayang, misalnya Ramayana maupun Bharatayuda, ada tentang cerita tentang Krishna. Jadi kalau ya itu keistimewaannya Jawa Timur, itu kadang ceritanya tidak diambil dari cerita-cerita India. Jadi kadang ceritanya itu cerita-cerita lokal. Jadi di beberapa yang tersebar di luar Penanggungan itu banyak cerita juga tentang Panji. Jadi bagaimana Panji terpisah dengan tunangannya, kemudian proses dia akhirnya bertemu kembali dengan tunangannya ini digambarkan dalam satu relief. Oke, baik Pak. Nah ini selain ya ini ada juga patung yang kita temukan, Jadi ini replika, ini ditemukan di Candi Kerajaan namanya. Nah ini jadi ini dua lapara, jadi ada ininya ya. Ada ini biasanya kalau keluar airnya. Cuma sayangnya kita nggak ngerti, ini posisinya ditemukan di candi yang tidak ada sumber airnya, kering kerontang, dan masyarakat di sekitarnya pun juga kadang kesulitan air. Tapi kita temukan jaladwara, jadi saluran air yang dipatungkan gini. Ini juga aneh, apakah pada zaman Majapahit daerah ini juga sudah ada sumber airnya, tapi kemudian menyusut dan mengering. Kita belum tahu. Jadi masih banyak misteri yang belum kita bisa pecahkan karena memang jarak waktunya 700 tahun dan data-data primer yang menyangkut tentang penanggungan ini kita juga nggak punya. Makanya penyelamatan itu perlu sekali karena data kurang dan penelitian di penanggungan juga masih jarang dilakukan. Nah, seperti relief ini juga masih banyak yang belum sepakat dengan isinya sebenarnya. Bisa ini peperangan Krishna atau ini tentang Arjuna atau Bharatayuda juga masih belum tahu. Jadi ini salah satu. Jadi untuk mencapai candi kerajaan kita harus melewati tangga yang ditata dengan rapi. Jadi memang pasti pada saat itu kegiatan ritualnya juga aktif ya, karena sampai dibuatkan tangga supaya mencapai tempat dengan lebih mudah gitu. Nah Pak Danur, untuk bahan-bahan membuat ini batu apa Pak? Jadi karena candi itu biasanya dimanapun itu membuatnya sesuai dengan bahan baku lokal yang ada di situ, yang paling mudah. Jadi memanfaatkan yang tersedia pada saat itu gitu ya Pak. Jadi ini digunakan karena di Penanggungan juga ternyata banyak batu-batu andesit, makanya dipakai bahan-bahan dari batu andesit. Jarang dipakai bahan yang dari batu bata. Pada yang di puncak-puncak pun tidak ada yang dipakai batu bata, semuanya dari batu-batu andesit. Dan kalau dilihat itu batunya ukurannya juga tidak sama. Jadi memang mereka ini bayangan saya, mereka mengumpulkan batu-batu yang tidak berbentuk, kemudian ditatah, dibuat kotak-kotak, dan akhirnya itu disusun. Ya memang akhirnya nggak bisa persis bentuknya, ukurannya sama semua. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah untuk penamaannya Pak, tadi ini kan macam-macam nih Pak ya, dari Gajah Mungkur, kerajaan, kemudian ada banyak gitu. Itu penamaannya bagaimana ya Pak? Jadi penamaan ini sementara memang lokal ya. Jadi kita mendapatkannya secara, ya sudah masyarakat menyebutnya itu ya, kita pakai itu. Cuma satu catatan, yang puncak Gajah Mungkur itu dari zaman Majapahit sudah disebutkan sebagai Gajah Mungkur. Ada sumber tertulisnya? Ada sumbernya. Jadi ada satu sumber yang istilahnya namanya perjalanan Bujangga Manik ya. Jadi dia berjalan menyusuri tempat-tempat pertapaan itu, dan kemudian diceritakan dia berkunjung juga ke namanya Gajah Mungkur yang ada di Penanggungan. Itu zaman Majapahit itu. Dan sumber itu ditemukan di situs sumber itu gitu, Pak? Naskah, Bu. Jadi dalam bentuk naskah.
Jadi kalau zaman dahulu, lontar Pak. ya lontar. Jadi zaman dahulu orang itu menulis itu ada 3 media yang dipakai. Iya. 1 lontar, Tuh. 2 batu yang disebut kemudian jadi prasasti, dan prasasti batu itu biasanya dikopi dengan ditulis dalam 1 logam tembaga, yang itu yang biasanya disimpan di kerajaan. Nah, yang biasanya naskah-naskah seperti kitab-kitab suci, terus cerita-cerita tentang Mahabharata itu ditulis di daun lontar. Nah, sebenarnya aslinya awal mulanya namanya rontal. Apa itu artinya? Ron itu kalau dalam bahasa Jawa itu daun. Tal itu nama pohon. Jadi sejenis pohon nyur ya, pohon palem gitu, palem-paleman. Jadi karena ada perpindahan huruf jadinya lebih enak lontar. Nah, kan ya mungkin dikenal yang di Surabaya bisa ada jalan lontar ya. Oh, ada tuh, dekat Pakuan ya, Pak. Ya, itu diambil dari sejenis daun itu. Sebenarnya namanya rontal. Nah, sekarang ada yang lagi pernah ngetren rondo bolong gitu ya. Rondo bolong itu harusnya bukan rondo bolong tapi ron itu daun, do bolong ya. Jadi daun yang berlubang-lubang maksudnya. Bukan diteruskan rondo bolong. Oke, baik. Nah, mungkin anak-anak kalau ada yang mau melihat gitu ya secara detail bagaimana tentang struktur bangunnya, mungkin bisa di zoom in ya Pak ya. Supaya anak-anak yang di rumah bisa lebih detail. Kesini, Pak. Ini dulu, Bu. Nah, ini ya tunjukkan foto. Ya, ini foto puncak Gajah Mungkur ya. Jadi ini diambil dari sisi Gunung Penanggungan. Nah, ini salah satunya. Nah, itu bisa dilihat, ini ada Lapindo. Nah, ini Surabaya di sini. Nah, bisa dilihat ini ada peninggalannya. Ya, ini yang namanya Candi Gajah tadi, itu posisinya di sini. Nah, terus ini ada Gua Pertapaan juga di sini. Gelap ini Kama, kalau sekarang dinamakan Kama 4. Nah, orang mungkin kadang juga bingung Kama itu apa sih? Sebenarnya kelihatannya seperti berbau-bau Jawa gitu ya. Ternyata itu sebenarnya singkatan itu. Ikatan Mahasiswa Arkeologi. UI yang memberi nama itu. Jadi pernah mereka ekspedisi dan menemukan salah satunya ini. Ada 4 goa yang diberi nama Kama ya. Nah, ini ada puncak tertinggi juga ada sebenarnya, cuma kita nggak ambil karena gambarannya hampir sama dengan candi kerajaan. Ini ada Candi Dharma Wangsa di atas ini. Nah, ini gambaran satu puncak yang lebih rendah dari Gunung Penanggungan. Ini di bagian mana tadi Pak? Di bagian timur. Jadi kalau dari Penanggungan ini bagian timurnya. Oke, baik. Nah, selain itu kita ada satu bagian lagi ini yang ada di lereng Penanggungan bagian timur lautnya ya. Jadi jalur Kunjoro ini kita membaginya naik Penanggungan itu membaginya menjadi 5 jalur. Nah, salah satunya jalur Kunjoro dulu. Kita mulai dari timur. Nah, ini nama desa atau Pak ya? Kunjoro. Nama desa ini. Jadi dan ini tadi ada jalur Genting, Kunjoro. Ya. Nama desa Pak. Nama desa semua. Oke, baik Pak. Nah, ini ada satu candi juga yang rusak, tapi ya ini sangat parah dan orang nyebutnya Candi Watu Gede. Nah, ini yang salah satu juga jadi perhatian kita. Ini tidak terekspos ini, jadi masih baru dibuka dan tapi kondisinya sudah rusak sama sekali. Jadi hampir 100% rusak ini, nggak ada pondasi atau apapun yang berdiri. Itu hanya susunan itu juga nggak asli, itu disusun oleh juru pelihara. Jadi candi-candi itu oleh pemerintah diberi kewenangan orang-orang khusus untuk memelihara yang namanya juru pelihara. Nah, mereka ini di bawah BPCB, Balai Pelestarian Budaya Cagar Budaya Jawa Timur, yang kantornya ada di Trowulan. Nah, setiap candi ya, ada beberapa sesuai dengan desa terdekat. Nah, salah satunya Desa Kunjoro ini juga menguasai candi-candi ini. Nanti desa
Genting menguasai yang candi-candi yang lain. Nah, ini ada satu keistimewaan juga di bangunan-bangunan Jawa Timur adalah ditemukannya angka tahun. Jadi Candi di Watu Gede itu bisa dilihat itu ada angka tahun ditulis dalam huruf Kawi, dan kalau diartikan angka itu adalah 1271 Saka ya, hitungannya pada waktu itu mereka masih pakai tahun Jawa Saka. Nah, itu kalau menjadikan Masehi harus ditambah 78. Oh, perhitungannya begitu ya, Pak ya? Ya, jadi mundur 78 tahun kalau dijadikan Masehi Saka itu. Nah, kemudian juga ada satu arca lagi yang ditemukan di sekitar Kunjoro ini, kita masih belum, sebenarnya kita nggak tahu sih ini aslinya dari mana, cuma catatan Belanda itu mengatakan ini diambil dari desa Kunjoro. Oke. Jadi kita menelusuri segala sesuatunya, kita juga harus pakai sumber-sumber tertulis juga ya, baik dari Belanda, dari ahli-ahli sebelumnya. Nah, ini posisinya sekarang ada di Museum Prambanan. Jadi agak aneh ya, karena jauh banget dari Penanggungan, bisa di Jawa Tengah sana yang Prambanan. Jadi memang pada waktu itu pada zaman Belanda memang pusat arkeologinya itu di Prambanan. Jadi penemuan-penemuan yang sekiranya bagus itu unik, semua gitu diangkut di Prambanan, dan kebetulan tim Ubaya bisa menelusuri dan ada salah satu yang ada di sana. Nah, ini ciri-ciri Penanggungan itu patung-patungnya ada ininya, aura mataharinya. Jadi kalau teman-teman nanti berkunjung ke museum mana dan melihat patung yang ada ininya, ini bisa dipastikan hampir 90% adalah berasal dari Gunung Penanggungan. Karena Gunung Penanggungan itu sebenarnya banyak sekali patungnya. Cuma dari sekitar awal-awal tahun 60-70 itu, kalau orang-orang sekarang kan masih hidup orangnya, itu masih bisa menjumpai banyak sekali berceceran patung-patung. Di sekitar pemukiman masyarakat gitu ya, Pak? Di sekitar candi, Bu. Di sekitar candi yang ada di Penanggungan. Jadi sudah ya, dari candi-candi yang runtuh itu, seperti gini ini, ada banyak berceceran patung-patung yang terpenggal, ada yang terpotong-potong. Nah, cuma berjalannya waktu, akhirnya patung-patung itu juga diambil orang gitu. Nah, Pak, jadi pertanyaannya adalah kira-kira masyarakat sekitar masih ada nggak sih, Pak, untuk menggunakan Gunung Penanggungan ini tempat berdoa mungkin gitu kan, ya. ritual? Kalau masyarakat sekitar malah sebenarnya nggak ada. Jadi yang ada sekarang malah orang-orang yang dari luar yang lebih tahu, mungkin ya sudah dulu tahu bahwa di situ memang tempat peninggalannya bahkan Raja-Raja Majapahit kemungkinan juga pernah bertapa di situ. Akhirnya mereka banyak yang berziarah gitu ya, ke candi-candi itu dalam rangka untuk ya menghormati leluhur dan mungkin meditasi untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi pencerahan dalam hidup mereka gitu. Jadi kalau masyarakat sekitar malah kadang mereka banyak yang tidak tahu bahwa ada peninggalan di Gunung Penanggungan. Mereka tahunya kalau yang di sekitar bawah-bawah mereka lebih tahu, tapi kalau yang di lereng-lereng itu mereka nggak tahu detailnya. Tapi bahwa di sana ada mereka tahu, tapi detailnya mereka nggak ngerti. Oke, baik. Dan juga mungkin salah satu yang menjadi kesulitan kita dalam melakukan pemeliharaan atau juga pemugaran dan mendata gitu ya, Pak, karena kekurangan sumber tadi ya, Pak ya. Seperti ini hanya beberapa candi yang diisin angka tahunnya gitu ya, Pak ya. Iya, semuanya, dan tidak ada sumber naskah-naskah kuno yang ya satu dua yang menyebut Pawitra gitu ya. Tidak banyak detailnya di situ isinya apa. Dan memang kalau sekarang posisinya karena harus mendaki, karena ini semua di atas 1000 meter,
Ya, Jadi harus mendaki gunung dulu supaya sampai ke sini. Nah, luar oke. biasa ya Pak ya, nenek moyang kita ya Pak Nah, ya. ini Oke. contoh kalau ini candi yang runtuh ya. Iya. Kalau ini gua-gua yang masih berdiri kokoh. Jadi ini gua-gua pertapaan yang di sekitaran Batu Gede ini, candi yang sebelah ini. Dan ini dari zaman Majapahit tidak berubah. Jadi ini baru ditemukan. Ini tadinya cuma kelihatan separuh, digali. Ini masih tata dari awal memang begini, tidak ada renovasi. Sama dengan ini juga 3 candi ini, ada candi Gua Nimun, Gua Sutomo, dan Gua Manu ini masih utuh dari zaman Majapahit. Jadi memang fungsi penanggungan itu adalah untuk bertapa. Lebih ke aktivitas rohani kayak Pak ya. Rohani ya, bertapa untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa pencipta gitu ya, bukan bertapa terus nanti menjadi sakti atau apa gitu, Ya, bukan, betul, tapi betul, lebih betul. memang ke arah rohani kelihatannya. Nah, ini contoh-contoh gua yang masih utuh. Oke. Memang dalam setiap situs gua itu pasti di dekatnya juga ada situs punden berundak yang menjadi tempat untuk pemujaan. Jadi mereka selain bertapa juga tetap melakukan ritual-ritual harian, mingguan untuk melakukan persembahan-persembahan gitu ya. Oke Pak, berarti bisa dibilang Gunung Penanggungan ini juga boleh untuk rakyat biasa, nggak harus raja-raja gitu ya Pak ya? Iya, jadi mereka tetap ada tempat-tempat khusus untuk rakyat biasa melakukan ritual. Nah ini puncak Kemuncup. Jadi ada satu bukit tadi, Gajah Mungkur, ini Kemuncup. Nah Kemuncup di puncaknya itu juga ada candi-candi yang kondisinya juga sudah rusak. Cuma kita bisa lihat ada satu peninggalan yang cukup unik ada ya. Ukiran gajah ya Pak ya? Nah ini ukiran gajah dan ada yang naik. Oh iya. Ya itu kalau sekarang dibilang Iya Pak. Ya, saya mau menyampaikan beberapa hal tentang terkait dengan Ubaya Training Center ya, Bu Nuke dan anak-anak. Mungkin kalau ke Ubaya Training Center mungkin sebagian besar dari kalian pernah gitu ya. Nah, tadi yang dikunjungi hari ini itu salah satu lokasi yang baru ya, sebuah museum gitu ya, yang terkhusus untuk menampung hal-hal yang berhubungan dengan situs-situs yang ditemukan di Gunung Penanggungan itu. Jadi kita kalau misalkan nanti ada kesempatan ya, situasi sudah lebih baik, mungkin bisa berkunjung langsung ke museum itu. Nah ini museum itu sendiri bulan Januari ini baru selesai jadi. Jadi ini sangat bersyukur ya kita mendapatkan kesempatan yang pertama gitu. Jadi kalau nanti anak-anak di lain waktu ada kesempatan ya, bisa bersama orang tua, bisa kebetulan berkunjung ke daerah sana, bisa mampir ke museum itu gitu ya. Jadi menarik anak-anak. Jadi kita bisa belajar misalkan dari Ubaya sendiri ya, mereka sendiri itu tidak mempunyai prodi untuk jurusan sejarah, tetapi mereka mengusahakan adanya suatu museum karena mereka tahu bahwa di Gunung Penanggungan itu ada banyak situs-situs yang ditemukan. Nah, jadi yang disampaikan tadi Bu Regina dan Bapak yang menemani tadi dari timnya Ubaya, mereka keliling. Kalau kalian lihat tadi kan mereka baru berkeliling di area 2-3 area ya. Jadi di museum itu ada area-area yang disesuaikan dengan arahnya. Jadi kalau tadi dia berjalan dari misalkan dari timur, itu situsnya apa saja, itu bisa dilihat di dinding-dinding yang tadi kita saksikan itu. Ya, terus kalau membawa handphone, kalau bisa membawa handphone secara langsung, kita bisa scan barcode-nya ya. Di situ ada video tentang kondisi di lapangan begitu. Itu juga divideokan. Jadi kalau misalkan tadi kalian lihat ada gua,
kalian punya HP, bisa ke sana, di scan barcode-nya, kita bisa lihat video. Dan ada beberapa situs-situs yang selain bisa lihat video pada keadaan sekarang, yang mungkin kalau keadaan sekarang itu kan ada bangunan-bangunan yang sudah rusak ya, ada yang misalnya tadi patung ada yang sudah sebagian sudah hilang, tapi ada juga yang bisa dibuatkan versi ini digitalnya ya, yang aslinya seperti apa. Kalau bisa direka, mereka akan membuatkan begitu. Jadi itu bisa direkam ya. Mungkin itu sekedar informasi Gunung. Oke, ya baik. Itu tadi kita terhenti sejenak gitu ya, anak-anak. Oke, kita mungkin anak-anak yang kalian atau bapak ibu guru yang mungkin di sekolah atau di rumah masing-masing ada pertanyaan gitu ya, ada hal-hal yang ingin dipertanyakan begitu ya, Miss Devi terkait dengan napak tilas dari Gunung Penanggungan ini, mungkin bisa langsung di chatkan gitu ya di chat box. Boleh to everyone juga boleh gitu ya. Oke, mungkin dari Miss Devi dulu, mungkin ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dipaparkan sama Pak Danur tadi gitu ya. Oke, jadi kalau saya mau menegaskan sedikit ya, untuk peninggalan-peninggalan dari Gunung Penanggungan bisa kita lihat bahwa peninggalan-peninggalannya itu berada di area Gunung Penanggungan atau di atas gunung. Hal tersebut juga dipercayai oleh masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu bahwa semakin tinggi ya tempat pemujaan dibangun itu menjadikan mereka itu lebih dekat kepada nirwana. Jadi semakin tinggi ya area pembangunan dari gua, kemudian candi-candi atau tempat-tempat pemujaan yang lainnya itu dipergunakan ya, dipercayai juga oleh ya masyarakat Hindu-Buddha pada masa itu, pada masa kerajaan juga mempercayai bahwa ketika pembangunannya itu semakin tinggi atau semakin ke atas itu berarti semakin dekat dengan nirwana atau surga, karena masyarakat Hindu-Buddha mempercayai ya, untuk lebih dekat ke nirwana itu berarti kita harus semakin ke atas begitu Bu Febri. Oke, baik gitu ya. Oke, mungkin Bu ada hal mungkin seperti tadi yang dikatakan sama Pak Danur gitu ya, setelah juga tadi Miss berdua gitu ya berjalan-jalan di dekat museum ini. Ada satu peta yang sangat menarik gitu ya. Nah, tentang peta itu menunjukkan di mana saja titik-titik adanya arca begitu ya, Bu Devi ya. Iya, betul. Kemudian yang menjadi titik fokusnya yaitu Gunung Penanggungan, di mana di pinggirnya, di sekelilingnya itu ada 4 gunung. betul ya? Iya, Ada betul. 4 gunung yang mengelilinginya. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan gitu ya, berdasarkan mitosnya gitu ya, bahwa sebenarnya ini puncaknya gitu ya, Penanggungan ini puncaknya dari Mahameru Iya, begitu ya. Mahameru, Jadi betul. kita harus menyatukan pemahaman gitu ya, bahwa yang benar itu Mahameru bukan Semeru. Semeru, ya. Begitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat anak-anak dari berbagai gitu ya, apapun yang ada di sekeliling dari Penanggungan ini gitu ya, itu terkait dengan Kerajaan Majapahit gitu ya. Oke, anak-anak semua, sekarang kita sudah tersambung lagi ke Miss Regina ke dalam museum. Mungkin bisa boleh langsung dilanjutkan kembali. Silakan Miss Regina. Oke, thank you Miss Christine dan juga Miss Devi. Nah, Pak Danur, tadi ada pertanyaan dari siswa. Nah, katanya kan ini peninggalan Kerajaan Majapahit, yang mana lebih condong ke Hindu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak peninggalan Buddha di sini? Ya, jadi pada zaman Majapahit itu penyebutannya memang bukan Hindu Buddha ya, tapi agama resmi negara itu disebut Siwa Buddha. Jadi kadang kita nggak bisa memisahkan apakah ini candi khusus untuk Siwa atau ini untuk Buddha. Jadi pada zaman itu kan kita kenal istilah ini, Bhinneka Tunggal Ika, yang dikarang oleh Hutan Tular dalam kitab Sutasoma ya. Jadi pada zaman Majapahit mereka sudah sangat toleran sekali dengan Keberagaman ya Pak ya. Jadi malah kadang satu tempat ibadat itu bisa untuk dua aliran itu. Dua kepercayaan itu. Ya, jadi kemungkinan juga yang ada di Penanggungan ini juga sama-sama dipakai untuk dua aliran itu. Jadi ada Siwa Buddha itu. Jadi begitu.
Tetapi sejauh ini tidak ada peninggalan yang langsung bisa mendikotomi, Pak. Ini Hindu, ini Buddha, sejauh ini nggak ada ya, Pak? Memang kadang kita tidak bisa membedakan itu. Tapi memang dari beberapa tempat di Penanggungan kelihatannya lebih condong ke Siwaismo. Siwaismo. Jadi pemuja. Nah, Pak Danur, ada yang menarik nih, Pak ya. Saya lihat setiap gambar itu ada barcode-barcode-nya gitu, Pak. Kira-kira Pak Danur, kita bisa lihat yang di sebelah sana, Pak. Yang ini, Pak. Ya, barcode itu untuk ini ya. Jadi augmented reality. Jadi ini karya dari dosen dan mahasiswa dari Ubaya yang ingin mendekatkan generasi muda pada pembelajaran tentang situs-situs Penanggungan. Jadi ini bisa di-scan sehingga nanti keluar informasi lebih dalam tentang candi ini, termasuk nama-namanya. Sementara ini diberi nama kan ada yang di sini. Tapi yang augmented reality ini kita bisa scan, nanti keluar informasinya dan dibuatkan juga ini gambar 3D-nya. Sehingga bisa dilihat bentuk kira-kira bentuk aslinya. Nah, kita bersyukur ya anak-anak buat Ubaya yang sudah membantu kita untuk bisa melihat kembali bagaimana candi tersebut gitu ya. Mungkin dan menurut saya sejauh ini masih ini nih, masih Ubaya nih yang menampilkan seperti ini. Saya nggak tahu di tempat lain gitu ya. Jadi buat anak-anak boleh datang langsung ke UPC gitu ya untuk mencoba secara real gitu. Gimana sih kecanggihan teknologinya Ubaya gitu. Dan sekalian tanya-tanya juga, mungkin ada anak-anak yang tertarik berbagai jurusan yang ada di Ubaya, silahkan datang gitu ya. Dan kalian sama-sama bisa belajar dari sini. Gitu. Oke, nah sekarang kita sudah ada di jalur Jotolundo ya Pak Danur. Pak Danur mungkin bisa persilakan Pak Danur. Ya, jadi dari jalur Jolotundo ini ada satu peninggalan yang sangat menarik dan ini menjadi ikonnya Penanggungan, yaitu disebutnya Candi Kendali Sabdo. Nah, ini gambaran Candi Kendali Sabdo dan ini gambaran yang paling mudah untuk dilihat fungsi dari peninggalan-peninggalan yang ada di Gunung Penanggungan. Jadi dalam satu Candi Kendali Sabdo ini ada gua pertapaan dan ada tempat pemujaan. Jadi ini ada satu pemujaan, ini mungkin bisa dilihat. Ini tempat pemujaannya. Ini ada 5 teras. Jadi tiap terasnya ada 2 terasnya yang ada reliefnya. Dan di atas sendiri ada tempat pemujaan. Jadi ada 3 mestinya. Nah, sebelahnya, di sebelah kirinya di sini, ini ada gua pertapaan. Nah, memang fungsi dari peninggalan-peninggalan di Penanggungan adalah memang untuk bertapa suci, dan ini Arjuna. Jadi ini gambaran idealnya orang-orang zaman dahulu untuk bertapa. Jadi bertapa itu bagaimana sih yang benar? Nah, satu seperti Arjuna. Jadi Arjuna itu orangnya kan halus, tutur katanya juga baik, dia nggak pernah menyakiti orang. Tapi ketika bertapa, dia pun tetap digoda, karena juga selain itu juga Arjuna punya kelemahan, jadi dia itu baik. Nah, satu lagi juga ini tipe bertapa yang Bima atau Werkudara itu gambaran orang yang besar gitu. Jadi Werkudara digambarkan dalam wayang itu besar, kuat, jadi tidak ada yang bisa mengalahkan, tapi juga kasar ya bicaranya, sering marah gitu. Nah, godaannya juga lain, jadi diberitahu bahwa kalau kamu ingin bertapa dengan baik, kamu harus mengatasi godaan-godaan amarah, godaan-godaan untuk mengalahkan sesama. Jadi godaannya beda-beda. Nah, yang menarik adalah Werkudara ini atau Bima ini sampai ke dalam lautan itu adalah dia dijebak oleh gurunya, anugerah juga gitu. Nah, kita sebagai siswa mestinya guru kita kan memberikan arahan pasti yang baik. Suruh belajar, suruh ini, itu semua pasti ada gunanya. Dan kenapa kita nggak bisa ikuti yang baik gitu? Itu mungkin yang bisa diambil dari
pelajaran hari ini mungkin siswa bisa ikuti. Oke, terima kasih banyak Pak Danur. Sebetulnya nih kita masih pengen jalan ya Pak ya, masih melihat yang lain-lain. Nah, sekarang Pak Alvin juga akan kembali menunjukkan scan barcode. Silakan Pak Alvin. Oh iya. Oke, nah terima kasih Pak Alvin sudah menunjukkan kepada anak-anak yang di rumah 3D dari Candi, apa tadi Pak namanya? Kendali Sodo. Candi Kendali Sodo gitu ya Pak ya. Nah Pak Danur mungkin bisa diberikan penutup untuk anak-anak yang di rumah, Pak Danur. Ya, jadi gini teman-teman, kami berpesan bahwa peninggalan masa lalu itu banyak menyimpan potensi yang bisa kita gali. Misalnya kalau tadi ada petuah-petuah filosofi-filosofi yang bisa kita ikuti. Misalnya kalau Anda suka ragam hias gitu ya, Anda bisa meneliti ragam hias yang lokal dari zaman Majapahit. Sebenarnya semua budaya itu bagus. Jadi kalau Anda dari manapun itu kalau mau mempelajari masa lalu, itu bisa menggali banyak hal dari situ dan itu bisa untuk memberi inspirasi dan kemudian kita bisa menelurkan atau memunculkan inovasi-inovasi baru yang sebenarnya inspirasinya dari budaya yang lama gitu. Itu aja mungkin ini memang sebenarnya hanya untuk menarik ada dari menyemangati teman-teman supaya lebih cinta kepada budaya dan sejarah masa lalu dari manapun ya, mungkin dari ada yang asli dari Manado atau dari Sumatera, semua bisa dipelajari dan semuanya pasti bagus dan cocok untuk kita semua bangsa Indonesia. Demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Danur buat waktunya sudah membawa kita keliling dan juga berbagai informasi yang tentunya sangat bermanfaat bagi semua yang sudah mendengarkan ya Pak Danur. Nah Pak Danur, ini ada sedikit Pak Danur bingkisan dari SMA Kristen Gloria 1 Pak Danur. Mohon diterima dengan senang hati Pak Danur. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Ya, nah terima kasih buat seluruh anak-anak kami yang sudah mengikuti rangkaian Zoom dari awal sampai akhir ini. Dan Miss berharap gitu ya, semua anak-anak semuanya tetap tertarik dengan sejarahnya. Stop kita berpikir bahwa sejarah itu hanya hafalan gitu ya. Dan dengan adanya UPC ini seharusnya sendiri. Nah itu saja yang bisa Miss bagikan dari galeri. Saya akan kembalikan ke Miss Christine dan juga Miss Devi yang ada di pendopo. Oke, baik. Terima kasih Pak Danur dan Bu Regina yang sudah menyampaikan mengenai jejak peradaban Hindu-Buddha di Gunung Penanggungan. Nah, untuk itu ya kita perlu ketahui bahwa sejarah itu adalah pedoman bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu sebagai bangsa yang besar kita hendak mempelajari sejarah, tidak mau melupakan sejarah ya. Kita perlu mengingat quotes dari Presiden pertama kita, Pak Soekarno, yang pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oleh karena itu, mari kita sebutkan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Betul sekali, jas merah ya anak-anak ya. Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti dengan baik. Jangan lupa untuk tugasnya, kalau mungkin ada beberapa tugas yang masih kurang jelas, silakan boleh ditanyakan ke Bapak Ibu Wali kelas masing-masing.
Oke, kita sama-sama mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada pihak dari UPC gitu ya, Ubaya Penanggungan Center, kepada Pak Theo, kepada Pak Danur, yang dimana seluruh yang ada boleh membantu untuk kelancaran dari kegiatan kami hari ini. Oke, sampai berjumpa di episode SG1T berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.